Kembali di Kompas Siang, Saudara, dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas, Bupati Konawe Selatan mencopot Camat Baito. Pencopotan dilakukan buntut dari kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga mencopot Sudarsono Mangidi dari jabatannya sebagai Camat Baito. Pencopotan tersebut akibat kelalaian Camat Baito karena tidak pernah melaporkan peristiwa yang menimpa guru honorer Supriyani yang menjadi perbincangan hangat saat ini. Menurut Surunudin, polemik keluarga korban dengan Supriyani sang guru honorer jika ditangani secara seksama tidak harus sampai dibawa ke meja hijau. Semua masalah kita tidak tahu. Jadi camat juga ada keliruan. Yang kedua, untuk menyelesaikan ini sudah sulit karena sudah dianggap pro kok salah satu. Ini kan masyarakat baik itu dua-dua ini kita harus perlakukan sama. Padahal kalau dinaikkan ke atas, gampang kita selesaikan. Istrinya Bowo itu ASN. Yang polisinya ya kita lapor ke sana supaya kita selesaikan. Ini Bu Guru ya lingkup Pemda. Sementara itu, polisi masih menyelidiki dugaan penembakan yang menyebabkan rusaknya kaca mobil dinas Camat Baito. Mobil ini pernah dipakai untuk mengantar guru Supriyani saat menjalani sidang perdana. Sejauh ini, polisi belum bisa menyimpulkan apakah rusaknya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditembak atau terkena lemparan benda lain, karena pihaknya masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari tim Lab 4. Ya, Lab 4 melakukan identifikasi, melakukan serangkaian kegiatan untuk memeriksa dan nantinya bisa kita tunggu hasilnya ya, apa kira-kira penyebab daripada pecahnya kaca kendaraan tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti berencana bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Minggu pekan ini terkait kasus dugaan guru aniaya anak polisi. Selain membahas permasalahan guru Supriyani, pertemuan juga dilakukan untuk membahas persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar hingga persoalan yang berkaitan dengan pembinaan karakter. Dan sekarang masih jadi isu di media ya kasus Bu Supriyani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyani guru honorer SDN 04 Baito yang dituduh menganiaya anak seorang polisi. Usai sidang pembacaan putusan sela, Hakim kembali melanjutkan persidangan dengan materi sidang pemeriksaan sejumlah saksi, yakni korban anak dan 2 saksi anak. Namun, seluruh pernyataan saksi dibantah guru Supriyani. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini persidangan guru Supriyani kembali digelar dengan menghadirkan saksi dan juga ahli. Seperti apa jalannya persidangan hari ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Sarman Sukiman di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sarman, untuk saat ini seperti apa jalannya persidangan dan siapa saja saksi yang dihadirkan dan juga ahli yang dihadirkan dalam muka persidangan? Ya, Juno dan juga saudara, hari ini Pengadilan Negeri Andolo menjadwalkan pemeriksaan saksi dari pihak kuasa hukum Supriyani. Ya, dari pihak kuasa hukum Supriyani menghadirkan mantan Kabar Eskrim, Komjen Pol Susno Duwaji dan Resa Indragiri selaku ahli psikologis forensik. Kemudian ini 2 saksi, sementara saksi lainnya yaitu seorang kepala desa. Nah, saat ini setengah berlangsung pemeriksaan saksi ahli dari ahli psikologis forensik. Juno.
Ya, untuk saat ini apa saja fakta dan terutama saksi yang dihadirkan terkait dengan fakta-fakta yang baru diungkap di dalam persidangan? Ya, Juno dan juga saudara tadi sempat saat pemeriksaan keterangan dari saksi ahli Komjen Pol Susno Duaji, pihak kuasa hukum Supriyani mempertanyakan terkait prosedur dari penanganan penyidikan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan apakah penyitaan barang bukti dapat dilakukan sebelum adanya laporan. Nah, ini tadi sempat menjadi perbincangan hangat di dalam ruang sidang yang diberi komentar oleh Bapak Susno Duaji. Karena ada informasi yang didapat bahwa orang tua korban lebih dahulu menyita barang bukti dan materi sapu, gagang sapu, setelah itu baru melakukan pelaporan ke Polsek Baito begitu. Baik, untuk saat ini persidangan masih berlangsung dan dua ahli, yakni mantan Kabar Reskrim Susno Duaji dan juga ahli psikologi forensik Riza Indragiri yang dihadirkan dalam muka persidangan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Sarman Sukiman dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.